Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sinau Bareng Otodidak. Kali ini saya akan coba membahas solusi sinyal di HP Xiaomi Redmi 4A. Kebetulan saya dapat servisan dari user dengan kerusakan, tidak ada jaringan atau tidak ada sinyal. Sebelum kita cek ke mesinnya, terlebih dahulu coba kita cek pencarian jaringan secara manual. Apa masih bisa menemukan jaringan atau sama sekali tidak menemukan jaringan. Karena langkah ini untuk menentukan komponen mana yang akan kita analisa. Sambil menunggu teman-teman hasil dari pencarian jaringan. Kalau hasil pencarian jaringan secara manual tidak menemukan jaringan, ada kemungkinan di IC RF atau IC WTR. Nah, untuk pencarian jaringan manual ternyata masih bisa menemukan jaringan baik 2G, 3G sama 4G, semua masih bisa ditemukan. Jadi analisa saya kemungkinan besar kerusakan ada di IC PA. Bisa jadi IC PA rusak atau dari tegangan kerja ada yang mengalami drop atau putus jalur sehingga tidak bisa mengeluarkan tegangan kerja untuk si IC PA. Baik teman-teman, saya coba bongkar untuk mengecek mesin atau IC PA nya. Baik teman-teman, handphone sudah saya bongkar. Ternyata kondisi mesin seperti ini teman-teman. Jadi dari awal langkah tadi saya analisa untuk WTR tidak ada masalah. Kalau tadi di saat waktu pencarian jaringan manual tidak menemukan jaringan, kemungkinan kerusakan ada di IC WTR. Karena tadi di saat pencarian jaringan manual masih ditemukan jaringan, kemungkinan besar kerusakan ada di IC PA. Di sini PA ada dua macam,
Yang ini untuk PA 2G, yang ini 3G atau untuk 4G. Jadi kita tentukan dulu sebelum kita mengganti. Alangkah baiknya kita cek apa benar si IC PA ini rusak atau memang kendala dari si tegangan IC PA mengalami drop atau putus jalur. Untuk mengecek tegangan kerja si IC PA, kita harus menentukan titik ukurnya di mana saja. Karena di sini kita belum tahu di mana titik ukurnya atau posisi tegangan IC PA-nya, kita harus baca skematiknya untuk menentukan titik ukur yang nanti kita ukur di mana saja. Posisi-posisinya kita bisa lihat atau membaca di skema HP Redmi 4A ini. Baik teman-teman, coba kita buka skematiknya dulu. Untuk membuka skematik, saya gunakan aplikasi Foxy Trader karena menurut saya penggunaannya sangat mudah. Ini untuk bagian layoutnya. Ini untuk skematiknya. Berarti yang akan kita cek IC PA 2G atau PA 3G 4G nya. Berarti PA yang ini sama PA yang ini. Untuk menentukan titik ukur, kita harus tahu dulu posisi mana yang akan kita ukur. Di sini saya fokus mencari jalur di bagian tegangan atau P baterai atau PCC. Kita buka di skematik. Saya coba yang PA 2G dulu dengan kode U3301. Kita ketik di kolom pencarian U3301. Ini untuk skematik PA 2G dengan kode U3301. Oke teman-teman, kita cari di bagian P baterai sama PCC. Oh, yang ini. Kita cek di sini, nantinya kita ukur apa tegangan di sini masih normal. Biasanya besarannya sekitar 3,7 karena P baterai sama dengan tegangan baterai. Jadi kita cek P baterai sama PCC. Untuk menentukan titik ukur, kita tarik. Nah, bisa kita ukur di kapasitor dengan kode C3304 atau C3305 atau juga di C3306. Nah, kita balik ke layout 3304, 3306, 3305. Kita cari yang mudah aja, biasanya dari fisiknya yang rada gede. Berarti kita ambil di C3306. C3306. Nah, nanti kita ukur di sini apa tegangan untuk IC PA 2G-nya masih normal atau ngedrop atau juga kosong sama sekali. C3306 posisi di sini
Untuk di mesinnya 3306, berarti nanti kita ukur di sini teman-teman. Untuk tegangan si IC PA ini, berarti kita udah dapat satu titik untuk mengukur V baterai sama VCC. Nah, untuk PA yang 3G atau 4G nya sama juga, kita tentukan titik ukurnya di bagian V baterai sama VCC. Kembali lagi ke skematik. Berarti untuk PA 4G kodenya U3203. 3203, kita cek di skematiknya. Kita ketik di halaman pencarian U3203. Di sini kita cari V baterainya sama VCC. V baterai sebelah sini, VCC 1, VCC 2, VCC 2 strip 2. Di sini ada 3 VCC. V baterainya di sini. Kita ambil yang V baterai dulu untuk menentukan titik ukur. Kita tarik. Nanti kita bisa ukur di C3236 atau di C237, C238. Kita kembali lagi ke layout. Di sini tadi C3238, C3238. Nanti kita ukur di sini teman-teman untuk tegangan V baterai IC PA 4G. Nanti kita ukur di sini apa tegangan normal atau tegangan kosong atau ngedrop. Berarti kita sudah dapat 2 titik untuk pengukuran. Untuk di mesinnya sendiri berarti di sini nanti kita ukur tegangan si IC PA ini, PA 4G. Lanjut untuk VCC nya. Untuk VCC ada 3, VCC 1, VCC 2, dan VCC 2 strip 2. Kita tarik lagi. Ternyata dari 3 titik VCC ketemu di 1 titik. Nah, di sini teman-teman, di C3288 sama R3288. Nanti kita ukur di sini apa tegangan normal atau ngedrop atau sama sekali tidak keluar tegangan. Untuk menentukan posisinya di mana, kita buka lagi layout. Tadi C3288. Nah, ini C3288 R3288. Berarti nanti kita tentukan untuk titik ukurnya tuh di sini teman-teman. Berarti kalau di mesin nanti kita ukur di sini di antara kapasitor ini dan resistor yang ini. Apa di sini masih ada tegangan untuk VCC si IC PA atau kosong. Kita kembali ke mesin dan kita lakukan pengukuran apa tegangan-tegangan si IC PA ini masih normal. Kalau diukur masih normal, kemungkinan besar analisanya di IC PA. Bisa PA 2G nya rusak atau PA 4G nya rusak. Oke teman-teman, coba kita ukur. Kita lakukan pengukuran dengan menggunakan
multitester atau tester. Di sini saya menggunakan tester analog. Teman-teman juga bisa gunakan tester digital juga bisa. Kebetulan saya lebih cocok menggunakan tester analog. Untuk mengukur sebuah tegangan di sebuah rangkaian atau di mesin handphone, kita nyalakan dulu. Kalau diukur dalam kondisi mati, tegangan tidak akan keluar karena yang dari PCC biasanya disuplai dari IC power. IC power bisa mengeluarkan atau output tegangannya bekerja apabila si handphone dalam kondisi on atau nyala. Oke, handphone sudah menyala. Coba kita lakukan pengukuran di titik yang tadi kita tentukan. Untuk panel multitester kita arahkan di DC10 karena kita akan mengukur tegangan di bawah 10 volt. Untuk pin hitam atau negatif kita tempelkan di bodi atau di jalur negatif. Untuk positif kita ukur di titik yang kita tentukan. Coba untuk PA 2G nya dulu saya cek. Untuk PA 2G baterainya aman. Di sini keluar sebesar 3,7 atau 3,8. Ulang. Untuk baterai PA2G setelah kita ukur ternyata masih mengeluarkan tegangan sebesar 3,7. Ini saya anggap normal, tidak ada masalah. Lanjut di baterai IC PA 4G, tadi titik ukurnya sudah ditentuin di C3238 sebelah sini teman-teman. Ternyata juga aman. Untuk tegangan IC PA 4G nya, baterainya aman. Satu lagi di bagian VCC untuk IC PA 4G nya tadi sudah ditentukan di C3288 atau di R3288. Berarti posisinya di sini. Coba kita ukur. Ternyata untuk VCC nya tidak mengeluarkan tegangan sebesar 3,7. Di sini ada kemungkinan dari IC power juga bisa tidak mengeluarkan tegangan VCC, atau juga dari resistor yang ini, resistor 3288. Soalnya resistor di sini kayaknya untuk menghubungkan dari output IC power ke tegangan VCC PA 4G. Coba kita ukur di belakang resistornya. Ternyata di belakang resistor keluar tegangan 3,7. Berarti kesimpulannya untuk tegangan VCC mengalami putus disebabkan karena si resistor ini rusak kayak ini, kayak bekas kebakar ya. Sementara saya tentukan kerusakan di sini. Mungkin solusinya teman-teman bisa ganti resistor yang ini R3288. Kalau teman-teman ada kanibal atau punya stok spare partnya bisa diganti. Untuk saya solusinya saya jumper.
Tapi untuk lebih baiknya diganti, cuman saya jumper aja untuk menentukan. Kalau normal mungkin nanti saya ganti dengan spare part yang sama. Oke, handphone kita matikan dulu. Baterai dilepas karena mau melakukan penyolderan, barangkali terjadi induksi dari solder, bisa menyebabkan konslet. Di sini kan saya coba jumper. Kalau di jumper berhasil atau normal keluar sinyal, nanti saya coba ganti spare part yang sama. Penjumper saya gunakan kawat jumper. Ini sudah saya lakukan penjamperan di resistor yang tadi rusak atau putus. Sebelum dicoba, lebih baik jumperan diukur, barangkali terjadi konslet karena pengaruh timah atau jumperan yang kurang pas. Jadi jangan langsung dicoba, kita cek dulu apa jumperan udah benar, apa konslet. Ini panel saya kembalikan ke kali 10 untuk mengukur jalur jumper yang tadi saya kerjakan, apa sudah benar, apa konslet dengan komponen di samping-sampingnya. Oke, ternyata jumperan tidak konslet. Sementara solusinya jumper di bagian resistor VCC. Kita coba apa benar kerusakan hanya di resistor, apa ada kerusakan lain. Kita coba dulu apa sudah bisa keluar sinyal.
Oke teman-teman, ternyata sukses, sinyal 4G keluar. Handphone kembali normal. Kesimpulannya berarti untuk kerusakan sinyal belum tentu di IC. Kita harus teliti dulu sebelum kita mengganti IC-IC yang kita curigai bermasalah atau rusak. Lebih baik teman-teman coba teliti dulu di bagian tegangan-tegangan atau jalur-jalurnya. Ini ternyata kerusakan di resistor yang menghubungkan ketegangan VCC PA 4G. Pulsa yang Anda miliki Kita cek adalah normal. senilai rupiah. H plus juga keluar, H keluar, 4G keluar. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk langkah-langkah perbaikan sinyal di HP Xiaomi Redmi 4A. Langkah-langkahnya seperti tadi saya jelaskan. Jangan buru-buru mengganti spare part yang kita curigai atau kita anggap rusak. Kita lakukan pengukuran dulu dengan dibantu membaca skemanya. Oke teman-teman, jangan lupa bantu saya subscribe, like atau share agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video tutorial atau solusi-solusi seputar handphone. Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan share. Dan barangkali penjelasan saya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar agar saya bisa memperbaiki kekurangan saya dalam hal penjelasan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.